Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini masih seputar investasi emas. Jadi Pak B sharing untuk tahun 2024 ini lebih ke pengulangan begitu ya, mengingat kembali info-info atau mengingat kembali, siapa tahu lupa karena mengingat kembali terus merefleksi kembali apakah bagi yang sudah take action terus apakah menguntungkan sesuai dengan persangkaannya, harapannya begini, hasilnya seperti apa. Terus bagi yang belum pernah, apakah saya mampu atau tidak melakukan. Setelah saya melihat di medsos, di YouTube, ternyata investasi itu harus menggunakan dana yang besar dan sebagainya. Terus akhirnya tidak investasi begitu ya, tidak take action begitu. Kali ini Pak B akan sharing atau men-sharingkan tentang penghasilan kecil apakah bisa investasi emas. Salah satunya begitu. Penghasilan kecil itu kalau di, mohon maaf ya, kalau di pekerjaan ya UMR begitu ya, atau mungkin di bawah UMR kan begitu. Oke, tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya support dengan like, share, dan komen. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat kolom komentar. Begitu ya. Kita mulai. Jadi penghasilan kecil apakah bisa investasi emas? Nah, Pak B katakan kalau jawabnya langsung bisa, sangat bisa. Jadi yang paling penting bukan berapa penghasilannya, berapa gajinya, tapi berapa yang bisa disimpan. Nah, berapa yang bisa disisihkan. Loh ya, kalau misalnya penghasilannya kecil ya harusnya sadar dengan pengeluarannya juga lebih kecil. Jangan pengeluarannya besar, penghasilannya kecil atau besar-pasak daripada ya itu boro-boro mau investasi, mau mencukupi kehidupannya saja. Kalau polanya seperti itu tidak bisa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau dapat kecil ya harusnya yang keluar juga kecil, sehingga berapapun penghasilannya atau berapapun gajinya itu bisa menyisihkan, memprioritaskan untuk menabung atau untuk investasi di masa yang akan datang. Itu penting. Ini adalah mindset Bapak Ibu. Ini tentang mindset. Apakah yang sudah gajinya besar bisa berinvestasi? Ya ada yang tidak. Kan seperti itu. Kalau misalnya gaji di atas 10 juta ke atas tapi mindsetnya bahwa besar pasak daripada tiang, yo tidak bisa investasi. Tapi bagi yang UMR, bagi yang di bawah UMR juga mungkin malah bisa berinvestasi. Itu tergantung mindset. Terus bagaimana Pak B caranya? Nah, caranya adalah dengan seperti ini. Nah, tentukan prioritas Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya penghasilannya sedikit ya prioritasnya juga jangan terlalu tinggi, jangan over confident ya. Kalau nanti kita misalnya hanya bisa satu minggu itu katakanlah 200.000 ya jangan terus nanti akan bisa mendapatkan uang berapa puluh juta atau berapa puluh gram, kan begitu. Itu kan ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Dari kapasitas kita itu sampai di mana, kalau dimaksimalkan itu sampai kuat berapa kita itu menyisihkan untuk disimpan, ditumbuhkan melalui investasi. Jadi tentukan prioritasnya ya, kebutuhan primer, sekunder, tersier itu kan harus dimilih dengan baik. Terus kalau bagi yang ditulis, bagi kalau mau belajar dan sebagainya. Kalau yang memang betul-betul mau merubah nasib dan ingin menaikkan level kehidupan kita. Yang kedua, syarat pengeluaran Bapak Ibu. Jangan lupa syarat pengeluaran, jangan hidup di luar kemampuan. Jadi Pak B katakan tadi jangan besar pasak daripada tiang. Boro-boro mau investasi, mau mencukupi kehidupannya kita saja berat. Yang ketiga adalah fokus pada pengeluaran berulang. Itu harus fokus ya.
data internet misalnya itu kan berulang, karena ini memang untuk kebutuhan pekerjaan sebagainya, bensin, listrik, makan di luar. Nah itu apakah nanti makan di luar itu perlu dikoreksi atau perlu dikurangi intensitasnya, atau nanti diganti menjadi masak di rumah dan lain sebagainya. Itu fokus pada itu, berulang itu kan tiap saat wajib di ini, atau bukan wajib ya, sering tiap saat dilakukan. Bisa kalau bayar itu kan wajib ya, itu kan harus, kalau enggak nanti nggak punya, kalau bisa pulsa ya nggak bisa hidup listriknya. Kalau misalnya yang pasca bayar bisa dicabut nanti kalau tidak bayar beberapa bulan oleh pihak yang memberikan jasa tersebut. Terus anggarkan khusus untuk tabungan emas, terutama tabungan emas ya, atau investasi emas ya. Anggarkan khusus itu ya bisa mau berapa ribu atau berapa gram per berapa minggu atau per berapa bulan dan lain sebagainya, itu anggarkan. Terus simpan sebisa mungkin. Nah, jadi kumpulkan uang. Kalau mau nggak ribet ya, kalau bagi Anda yang mampu mengumpulkan uang untuk sementara ya dikumpulkan. Kan misalnya 1 hari dapat berapa, nanti 10 hari baru dibelikan, atau 2 hari baru ditabung, atau mungkin 1 bulan lah. Setiap gajian kami sisihkan segini untuk khusus untuk tabungan emas atau khusus investasi emas. Itu bisa. Nah, terus pilih jenis simpanan atau tempat untuk menabung yang sah, legal ya, yang legal. Terus temukan cara memangkas pengeluaran. Jadi tadi itu Pak B misalnya yang makan di luar, ngopi-ngopi, bukan dihilangkan, bukan, tapi dikurangi. Wong penghasilan juga pas-pasan, mungkin UMR, mungkin di bawah UMR misalnya ya. Lupa nggak boleh bahagia atau Pak? Boleh, bahagia itu tidak harus mahal kan begitu. Jadi bahagia itu tidak harus memaksakan. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Ini terkait dengan mindset Bapak Ibu teman-teman semua, bukan terkait dengan berapa penghasilannya, bukan terkait dengan mindset Bapak Ibu. Kalau mindsetnya sudah bagus, sudah benar, take actionnya juga sudah sesuai dengan realnya, itu tinggal menunggu waktu berproses dengan baik. Nanti suatu saat tujuannya akan tercapai. Yang terakhir adalah lakukan pengecekan rutin apakah ada kebocoran finansial. Nah, tidak hanya PDAM atau tidak hanya saluran air yang bocor ya, finansial juga banyak yang bocor ya. Bocornya bisa bocor halus, bisa bocor kasar, atau bisa maka salurannya putuskan begitu ya. Jadi ini kalau kebocoran halus itu kan kita nggak merasa gitu ya, kita nggak merasa ya. Nanti setiap keluarga atau setiap Anda kan pasti tahu yang bocor halus itu yang seperti apa. Kita nggak merasa, kita enjoy, tapi mengurangi keuangan kita. Atau bocor yang kelihatan, betul-betul kelihatan, yang akan menyedot beberapa pos yang sebenarnya kita sudah alokasikan kepada investasi emas, itu kan Anda sendiri yang harus mengecek rutin. Nah, seperti kita ngecek itu saluran listrik misalnya, ini kok mati ya, ternyata kabelnya katakanlah dimakan tikus misalnya, atau konslet atau apapun lah, itu kan perlu ada pengecekan secara rutin, sehingga hal-hal yang sebenarnya tidak harus terjadi itu bisa dikendalikan ketika suatu saat ditemukan indikasi. Oh, kita itu setelah pulang kerja langsung ngopi gini. Nah, ngopinya kan mungkin dia beli kopi yang bahkan di tempat roastingnya yang lebih murah, dibawa ke rumah, dinikmati di rumah, lebih murah dan lebih banyak. Dan juga mungkin nanti kan akan private kemana-mana, entah beli kopi, mungkin beli apa, rokok, atau beli apa, sebagainya menjadi temannya kopi. Itu kan nanti ngopi nggak boleh ya Pak, bukan nggak boleh, tapi tadi itu kalau Anda sudah penghasilannya banyak sih nggak ada masalah, dengan hal-hal seperti ini, nggak ada masalah. Semoga untuk Gen Z
Gen E, Gen Z, Gen Z, itu kan akan berbeda-beda dalam melihat sesuatu. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Harus optimis dengan gaji penghasilan kecil atau gaji kecil atau UMR katakanlah, tetap bisa menabung emas. Jangan lupa kasih like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.